Pernah nggak sih kepikiran mau bikin bisnis, tapi langsung ciut duluan? Mikirnya, aduh nggak punya modal, atau idenya nggak jenius-jenius amat. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar habis-habisan mitos-mitos yang sering jadi penghalang itu. Kita akan lihat gimana caranya memulai bisnis benar-benar dari nol. Yuk kita mulai! Pasti kita semua punya mimpi ini kan, bisa bangun bisnis yang sukses, jadi bos buat diri sendiri, terus ya bikin sesuatu yang benar-benar ada nilainya. Mimpi ini tuh rasanya gede banget, keren, tapi jujur aja deh, kadang-kadang bikin ngeri juga. Dan ya, sering banget disinilah perjalanan kita langsung mandek. Kayak nabrak dua dinding raksasa. Yang pertama, nggak ada duit, dan yang kedua, nggak punya ide yang brilian. Tapi, gimana kalau saya bilang, kedua dinding itu sebenarnya cuma ilusi? Gimana kalau semua itu ternyata cuma mitos? Oke, ayo kita bedah mitos yang pertama. Obsesi buat nemuin ide yang sempurna. Nah, ini nih, jebakan pemikiran yang paling umum dan jujur aja paling bahaya buat siapapun yang mau mulai usaha. Coba deh, pikirin sebentar. Apa kita benar-benar harus nemuin sesuatu yang seheboh penemuan roda atau internet gitu buat bisa mulai bisnis? Emang standarnya harus setinggi itu ya? Jawabannya, mungkin nggak seperti yang Anda kira loh. Jadi mitosnya tuh begini, kita harus cari ide revolusioner yang nilainya jutaan dolar. Padahal kenyataannya jauh lebih simpel dan bisa langsung dikerjain. Coba deh, temukan masalah nyata yang udah dialami banyak orang, terus tawarkan solusi yang sedikit aja lebih baik, lebih cepat atau lebih gampang. Itu dia kuncinya. Nah, kutipan ini ngena banget. Bisnis-bisnis terbaik itu seringnya lahir dari hal-hal sepele yang bikin kita sebel setiap hari. Tahu kan momen pas kita mikir, duh, ini pasti ada cara yang lebih enak buat ngerjainnya. Nah, disitulah ide bisnis Anda lagi ngumpet. Oke, jadi sekarang kita udah nemu masalah yang mau diselesaikan. Bukan lagi mikirin ide jenius. Keren. Tapi, disinilah jebakan kedua muncul. Yaitu, langsung ngabisin waktu berbulan-bulan ngurung diri buat bangun produk. Yuk kita bahas kenapa ini bisa jadi kesalahan fatal. Jadi, katakanlah Anda udah punya solusi buat satu masalah. Terus gimana? Apa langkah selanjutnya? Apa kita harus langsung ngunci diri di kamar selama 6 bulan buat bikin produk super canggih dengan semua fitur idaman? Kayaknya ada cara yang lebih pinter deh. Nah, ini dia konsep kuncinya. Minimum Viable Product atau sering disebut MVP. Gampangnya gini, ini tuh versi paling sederhana dari produk Anda, yang tujuannya cuma satu, buat ngetes pertanyaan paling penting. Ada nggak sih orang yang mau pakai atau bayar buat ini? Jadi tujuannya bukan kesempurnaan, tapi buat belajar. Prosesnya sebetulnya simple banget loh. Pertama, pilih satu aja fitur inti yang paling penting. Terus, bikin versi yang paling dasar dari fitur itu. Nah, setelah jadi, dan ini bagian krusialnya, langsung kasih lihat ke calon pelanggan. Tanya pendapat mereka. Dengerin masukannya, belajar dari situ. Terus perbaiki lagi. Siklus cepat ini jauh lebih berharga daripada ngabisin 6 bulan ngebangun sendirian. Oke, mindset kita soal ide dan produk udah baru nih. Sip. Sekarang, yuk kita ngomongin topik yang paling sering bikin ngeri banyak orang. Duit. Ini dia mitos besar terakhir yang harus kita hancurkan. Coba deh, kalau kita ngomongin soal modal bisnis, apa yang pertama kali kepikiran? Buat kebanyakan orang, jawabannya pasti cari investor. Tapi pertanyaannya, apa benar itu harus jadi prioritas nomor satu? Nah, ini dia perubahan mindset yang penting banget. Cara lama, cari investor. Cara baru, cari pelanggan yang mau bayar. Lupakan dulu deh soal cari investor buat danain ide. Fokus utama kita harusnya cari pelanggan yang beneran mau bayar buat solusi yang kita tawarkan. Kenapa? Soalnya bukti paling kuat kalau bisnis kita bagus itu bukan presentasi yang keren, tapi yaitu pelanggan yang rela ngeluarin duit dari dompetnya. Fokusnya harus jelas banget. Dapetin pelanggan pertama secepat mungkin. Bahkan kalau cuma satu orang. Karena satu pelanggan yang membayar itu membuktikan jauh lebih banyak tentang bisnis Anda daripada 100 orang yang cuma bilang, wah idenya bagus ya. Oke, setelah kita runtuhin semua mitos-mitos tadi, sekarang ayo kita rangkum semuanya jadi semacam blueprint baru. Sesuatu yang bisa langsung Anda pakai buat mulai dari nol. Jadi, ini dia blueprint baru Anda. Pertama, berhenti cari ide. Mulai cari masalah. Kedua, jangan langsung bangun produk lengkap. Uji dulu versi sederhananya. Ketiga, lupakan investor buat sekarang. Fokus cari pelanggan yang mau bayar. Intinya satu, utamakan bukti di dunia nyata, bukan cuma teori di atas kertas. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi, apa ya ide jutaan dolar saya? Atau duitnya dari mana ya?
Pertanyaan yang sesungguhnya yang bisa Anda mulai jawab dari sekarang adalah, masalah menyebalkan apa sih yang akan Anda selesaikan?